Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa ba'da subuh, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kemudahan kepada kita, kelapangan kepada kita untuk bertemu kembali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga nikmat yang besar ini senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, seluruh amal-amal kita ya, sebagai amal kebaikan, sebagai pemberat timbangan kita ya, sebagai wasilah bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Melanjutkan hadis-hadis yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kami bersamanya bersama Rasulullah, kumpulkan untukku beberapa orang sahabat yang bisa menyatakan Islam, kata Hudzaifah. Kami menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau bimbangkan kami sedangkan kami berjumlah antara 6 hingga 700 orang? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak dapat menyangka bahwa suatu hari nanti kamu akan diuji. Hudzaifah berkata, ujilah kami walaupun sehingga sahabat-sahabat kami terpaksa mendirikan sholat secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kita bermasyarakat atau bersosial atau dalam suatu kumpulan ini disarankan atau diwajibkan bagi kita untuk senantiasa berhati-hati, karena iman itu pada hakikatnya adalah berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam memilih sesuatu. Karena di dalam hadis ini yang banyak itu atau yang jumlahnya banyak itu belum tentu menjamin kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk memilih beberapa dari sahabat itu yang benar-benar bisa menyatakan Islam. Maksudnya keislamannya itu benar-benar kuat, benar-benar sudah teruji, sehingga apabila sahabat-sahabat yang keimanannya atau keislamannya sudah teruji ini diberi amanah, diembankan kepadanya suatu amanah, maka insya Allah amanah itu bisa tertunaikan dengan baik. Jadi bukan karena jumlahnya yang banyak, tetapi harus dipilih. Ini adalah suatu bentuk kehati-hatian dalam berislam, dalam meletakkan suatu
amanah. Karena kita tidak akan tahu di depan itu ada apa. Untuk orang-orang dalam hal memilih ini, jadi untuk orang-orang yang bisa jadi sudah pada saat itu sudah Islam, sudah seorang Muslim, tetapi belum melalui ujian atau rintangan, sehingga imannya itu atau Islamnya itu belum belum diuji. Jadi dipilih salah satu dasarnya adalah orang-orang yang memang keislamannya itu sudah teruji, dia benar-benar kokoh, sudah melalui beberapa ujian, sehingga apabila diletakkan amanah maka insya Allah tetap kokoh, tidak goyah. Ini merupakan salah satu parameter bagaimana kita memilih atau menentukan ya seseorang ya, yang akan kita pilih, yaitu kita lihat seberapa ujian atau tempaan yang Allah berikan kepada orang. Semakin banyak ya ujian atau tempaan yang Allah berikan, yang Allah ujikan kepada orang itu, dan dia lolos, maka itulah yang menjadikan kita parameter untuk memilih dia dan akan diberikan amanah kepadanya. Jadi lek tas masuk Islam atau tas kalau misalnya apa gitu pejabat saat ini bahasanya atau sing lagi hot niku lek bahas pejabat. Jadi kalau memilih orang-orang yang akan menjabat, ini dilihat apakah orang ini sudah melalui ujian-ujian atau rintangan-rintangan dalam karirnya. Semakin banyak ujian atau rintangan dalam karirnya, kemudian dia lolos ya, dia selamat, dia bisa menunaikan amanah itu atau rintangan-rintangan itu, ujian-ujian itu dengan baik, ya inilah salah satu parameter untuk dipilih menjadi pejabat atau orang dengan kedudukan yang tinggi. Nah, jadi bukan karena kedekatan, bukan karena harta, ya, bukan karena banyaknya orang, tapi ya seberapa besar ujian atau rintangan di dalam dia mengarungi karirnya atau di dalam dia bermasyarakat. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membagikan suatu pembagian. Lalu aku menyela, "Wahai Rasulullah, berilah kepada lelaki itu karena dia juga seorang mukmin." Nabi bertanya dengan bersabda, "Apakah dia juga seorang muslim?" Aku menjawabnya sebanyak 3 kali. Tetapi Nabi tetap juga meminta kepastian dari aku sebanyak 3 kali dengan pertanyaan, betulkah dia juga seorang muslim? Nabi selanjutnya bersabda, aku bimbang Allah meletakkan lelaki tersebut ke dalam neraka terdalam. Dari aku memberikan pembagian kepadanya karena ingin membujuk, sedangkan masih ada orang lain yang lebih mengasihiku. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Di dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pembagian harta. Pembagian harta rampasan perang lah bahasanya. Jadi ada seseorang ya, pada saat kejadian itu seorang lelaki yang mungkin baru saja masuk Islam atau masuk Islamnya itu belum lama, sehingga lelaki ini sekali lagi belum melalui ujian-ujian atau rintangan-rintangan seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana sahabat-sahabat itu harus merasakan beratnya berhijrah ya. Bagaimana harus merasakan tekanan di kota Mekah hanya untuk mengatakan ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga ujian-ujian itu untuk lelaki ini belum ada. Dia masih baru masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memastikan, terus bertanya, apakah benar dia seorang muslim ya?
apakah dia juga seorang muslim, terus ditanya seperti itu beberapa kali. Akan tetapi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengutamakan orang-orang yang lebih dulu, orang-orang yang sudah mengalami perjuangan, mengalami rintangan-rintangan dalam berislam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu membuktikan seberapa besar cintanya kepada Islam, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya nopo, orang yang baru masuk Islam, yaitu ya bukan berarti kita membencinya atau mencelanya, bukan. Akan tetapi untuk meletakkan sesuatu padanya, ini butuh diuji dahulu. Apa tenanan ini? Kok jangan-jangan sedino rong dino, ya sedino rong dino nanti kena godaan titik, ternyata tidak kuat. Nah ini harus diuji dulu, harus dilihat dulu, apakah benar dia benar-benar kokoh di dalam berislam. Ya, kalau misalnya zaman kita sekarang, apakah benar dia ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar amanah? Ini harus dilihat track recordnya. Track recordnya seperti apa? Dia pernah menduduki apa? Kemudian gimana hasilnya? Bla 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 bla, sehingga terbukti, maka barulah itu bisa dipilih. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak merasa ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Lut. Dia benar-benar telah berlindung pada suatu kuasa yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata aku tinggal di penjara selama waktu Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalamnya, aku akan memenuhi keinginan mereka yang meminta. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi berkenaan dengan menapa niku masih berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya. Ini mengisahkan juga bagaimana perjuangan, ujian atau rintangan-rintangan yang dilalui oleh para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beratnya sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, ini masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kuasanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wallahualam bisawab, ini bisa jadi di zaman Nabi Ibrahim ini tekanannya dari masyarakat atau ejekan-ejekan yang ada di masyarakat Nabi Ibrahim ini sangat kuat, sehingga Nabi Ibrahim sudah beriman tapi ingin memantapkan. Pun juga pada masa Nabi Lut. Nabi Lut ini ujiannya berat. Beliau hidup di tengah-tengah orang-orang yang napa niku. Jadi laki-laki suka dengan laki-laki. Niku napa namanya? Laki-laki seneng kali golongan itu napa namanya? Nggih niku. Homo nggih. Berada di tengah-tengah suatu bangsa yang homo. Jadi dan itu menyeluruh. Jadi masyarakat Nabi Lut atau kaum Nabi Lut ini adalah kaum homo. Jadi wong wedok ndak payu. Sementara Lut alaihissalam ini tetap berdiri kokoh, berpegang pada tali Allah untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah di tengah masyarakat yang sudah rusak. Kita berat napa mboten? Berat ya. Di sekelilingnya menuntut Nabi Lut alaihissalam seperti itu, yang menyimpang, sementara Nabi Lut alaihissalam tetap berdiri kokoh, tidak tergoda. Ini juga berat.
Pun juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau memilih untuk dipenjara 10 tahun daripada harus mengikuti hawa nafsunya, ya, melayani, ya, atau berzina dengan wanita-wanita cantik, para istri-istri pejabat. Nah, ini ujiannya juga sangat berat. Sekali lagi, laki-laki itu ujian terberatnya adalah wanita. Sementara Yusuf alaihissalam ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rupa atau paras yang ganteng banget. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Yusuf itu dikaruniai separuh dari kegantengan laki-laki seluruh dunia. Jadi wong lanang sak dunya. Dari mulai Adam alaihissalam sampai laki-laki terakhir itu gantengnya dikumpul nih, ya, separuhnya kuwi separuhnya gadane Nabi Yusuf. Jadi gantengnya ndak boten terukur. Sehingga saking gantengnya justru kegantengannya ini menjadi ujian yang berat baginya. Karena apa? Wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam ini bisa dipastikan tertarik. Bahkan di dalam Al-Quran tuh para wanita-wanita pejabat ini melihat Nabi Yusuf itu sampai tidak terasa, ya, atau tidak menyadari bahwasanya mereka sudah menyayat atau mengiris, ya, tangannya. Jadi tangannya teriris, tangannya sudah berdarah itu tidak kerasa. Saking takjubnya melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sebagai seorang nabi, beliau memilih dipenjara 10 tahun daripada, ya, berada di tengah masyarakat atau di tengah wanita-wanita yang senantiasa menggodanya untuk berzina. Karena nopo suwi-suwi pasti tidak kuat, sedina orang dino nggih kuat-kuat mawon, tapi sing bodho niki mboten demen-demen. Wis pejabat wong sugih-sugih, wanita kaya, tur ayu-ayu. Dino rong dino kuat, tapi terus-terusan nggih. Ya, imannya kuat, imronnya ini betul-betul. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini memilih di penjara. Masya Allah, ini saking taatnya, saking iman dan takwanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih di penjara. Demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kisah-kisah Nabi yang telah lalu dengan ujian-ujiannya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun, ya, memuji mereka bahwasanya kalau kita ini hidup, ya, di zaman nabi-nabi itu, ya, atau kita hidup dengan ujian seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yusuf, ini kita juga belum tentu kuat. Bahkan di dalam hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, niscaya, ya, aku akan memenuhi keinginan mereka yang meminta. Artinya apa? Pasti tidak kuat. Pasti tidak kuat. Karena umat Rasulullah ini adalah umat yang lemah, ya, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik umat-umat terdahulu niku lebih besar-besar, lebih kuat-kuat, lebih gagah-gagah. Secara mental, ya, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah lebih lemah, lebih gampang digoda, terutama dengan godaan-godaan yang sifatnya duniawi, harta, tahta, wanita. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi diberi tanda sebagai bukti kenabian mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, para nabi, para rasul itu ada tanda, ya, bahasanya tanda lahir lah, gitu, tanda lahirnya. Kaya napa nggih? Kados toh napa sesuatu yang hitam menyembul di bagian tubuhnya ngoten. Setiap nabi diberi tanda sebagai bukti kenabian mereka. Tanda-tanda yang ditunjukkan itu bisa menarik perhatian masing-masing
umat ya, supaya mereka beriman. Yaitu tanda-tanda yang paling menarik atau menonjol itu berupa wahyu, berupa mukjizat, seperti halnya Nabi Musa, wonten di depan umatnya, di depan kaumnya, beliau diberi mukjizat ya, bisa membelah lautan. Jadi langsung ketok bahasa dengan iki wong iki apa niku sakti tenan, lautan iso dibelah. Wah, wong iki memang benar-benar memiliki apa niku kelebihan. Atau Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Sehingga mukjizat-mukjizat itu saking dahsyatnya bisa langsung kelihatan. Sedangkan yang diberikan kepadaku ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa di Al-Quran ini. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa Al-Quran. Oleh karena itu, aku berharap ya, Rasulullah berharap akulah yang paling banyak pengikutnya dibanding dengan mereka pada hari kiamat. Jadi dengan wahyu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima, yaitu berupa Al-Quran ini ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berjanji di dalam Al-Quran akan menjaganya. Jadi keotentikan Al-Quran itu Allah sendiri yang akan menjaganya. Dengan itu ya, dengan Al-Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ya, pengikutnya atau umatnya yang banyak. Salah satu hal yang menarik dari Al-Quran ya, salah satu mawon gitu, bahwasanya Al-Quran itu menjadi salah satu kitab ya, atau buku itu yang bisa dihafal. Dengan sebegitu banyaknya, sebegitu tebalnya, Al-Quran itu bisa dihafal. Dan penghafalnya mboten ning 1 2 gitu. Kuwatah jutaan sak donya niki kuwatah sangat dari berbagai ras, dari berbagai belahan bumi. Ada orang di Indonesia piyambak nggih kata, di Cina juga banyak, di Arab Saudi juga banyak, di negara-negara Afrika juga banyak, di Eropa juga banyak. Ini salah satu mukjizat ya, atau keutamaan daripada Al-Quran yang merupakan wahyu ya, yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kitab yang bisa dihafal. Bahkan seorang ilmuwan atau profesor bahasanya gitu nih, beliau mengarang kitab-kitabnya sendiri, dikarang-karang dewe, ditulis-tulis dewe, dan bisa jadi tidak setebal Al-Quran. Itu setelah ngarang, setelah nulis dewe, lali, mboten saged ngapalni. Di pomo apalo ya mung titik ngoten. Tetapi Al-Quran, bahkan orang yang tidak bisa berbahasa Arab, tidak iso basa Arab, ora ngerti artine, tapi hafal. Bisa hafal Al-Quran meskipun tidak tahu artinya, meskipun tidak bisa berbahasa Arab. Masya Allah, ini merupakan mukjizat atau kedahsyatan Al-Quran. Sehingga dengan itu ya, Rasulullah SAW berharap ya, bahwasanya umat Rasulullah ini adalah umat yang paling banyak. Sehingga kalau kita melihat Islam itu napa niku bisa takjub itu, wah, bahkan anak kecil yang mungkin umurnya masih 5 tahun ini bisa menghafalkan Al-Quran. Bisa menghafalkan Al-Quran. Dan orang tua yang mungkin umurnya sudah 60 tahun ke atas ya, itu begitu kerentak ya, begitu berniat bisa hafal Al-Quran. Masya Allah, ini menjadi mukjizat yang harapan Rasulullah mengantarkan beliau dengan umat yang paling banyak dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya pada hari kiamat kelak. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Semoga menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى